Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini sangat menarik karena tema kita pada malam hari ini ada kata cinta di dalam. Itu saya sangat suka dari beberapa judul tema yang telah dilontarkan dari waktu ke waktu. Malam ini malam ke-9, yaitu malam ganjil. Pada pertemuan kita Gembul Sabda Jagat ini, dan di sini juga ada tema yang ganjil juga, yaitu Bono Coroko dan Hakikat Cinta. Tentu saja kalau kita mengupas Bono Coroko, perlu kita datangkan sejarawan atau yang lain yang berhubungan dengan Haji Soko dan musuhnya Haji Soko dan lain-lain yang mendukung pada waktu itu. Akan tetapi kita mempunyai hak berpikir bebas dalam pencarian sebuah ilmu. Kita bebas menggapai beberapa referensi dari manapun yang kita tangkap, sehingga kita akan mengupasnya dan menyampaikan pada malam hari. Mungkin masalah Bono Coroko nanti akan dibahas oleh Mas Rosyid sesepuh di sini yang awunya itu setingkat dengan Sunan Kalijogo mungkin sadure Sunan kaya Pakai Gajah Mada mungkin, tapi nanti terserah Bono Corokonya mau diubah bagaimana. Tapi di sini saya akan berbicara tentang apa itu cinta. Saya yakin setiap individu yang hadir pada malam hari ini mempunyai tafsiran sendiri-sendiri tentang apa itu cinta. Dan itu sangat sah apabila Anda mengartikan kata cinta itu sesuai dengan kondisi keadaan yang kalian alami, sesuai dengan kondisi hati Anda masing-masing. Bisa Anda artikan cinta itu sebuah pengorbanan, bisa Anda artikan cinta itu memberi, bisa Anda artikan cinta itu blend, buta. Akan tetapi sangat menarik di sini. Kata cinta digabungkan dengan kata hakikat. Jadi kalau digabung hakikat cinta, kita tahu hakikat adalah dasar fondasi dari syariat dan makrifat. Jadi sangat menarik sekali untuk saya gali di sini. Hakikat cinta itu tidak bisa terdefinisikan dengan kata-kata. Akan tetapi hanya bisa kita rasakan dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku kita, dengan siapa, lagi berbuat apa, itu kapan dari mana, itu. Seperti sejarahnya Bono Coroko, tidaklah akan muncul suatu kata Bono Coroko sebelum ada peristiwa yang sangat dahsyat pada waktu itu, yaitu tentang pertarungan antara satria dengan kesatria. Di sana mereka adu tanding dan mereka menang semua dan akhirnya mati semua, sehingga jadilah kata-kata Bono Coroko hingga Mogopotomo itu. Kita yang tidak melakukan hanya sekedar penikmat, begitu juga cinta, teman-teman semua. Kalau kita tidak menempa diri kita dengan langkah-langkah, dengan
tinjuan spiritual, kita hanya sebagai penikmat cinta. Kita bukan pelaku cinta, dan itu bukan hakikat cinta. Saya akan menggambarkan dengan sebuah cerita tentang hakim di Bojonegoro. Ya kalau nggak salah. Itu seorang hakim pada persidangan kasus pencurian ketela. Singkat ceritanya begini teman-teman semua. Jaksa penuntut umum menuntut seorang nenek yang mencuri ketela dari perkebunan pabrik singkong. Dituntut dengan hukuman 2,5 tahun penjara atau denda 1 juta rupiah. Dan sebelum hakim mengetuk palu, tentunya sang nenek disuruh membacakan pembelaan. Mengapa kok si nenek itu mencuri ketela? Dan ternyata si nenek itu salah satu keluarga berpenghuni 4 jiwa, 3 anaknya yaitu penderita lumpuh layu, sehingga tidak bisa beraktivitas dengan sempurna. Dan si nenek itu dengan terpaksa mencuri ketela itu untuk bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-harinya, karena dia tidak mampu membeli nasi, membeli beras untuk dinanak menjadi nasi gitu. Dan hakim pun dengan cerdas dia mengatakan, saya tidak bisa mengubah suatu hukum, suatu perundang-undangan hanya karena Anda seorang nenek yang miskin. Law is law, hukum adalah hukum, berhak untuk siapa saja yang melanggar hukum. Jadi nenek tersebut tetap dijatuhi hukuman 1 juta denda dan 2,5 tahun penjara. Tetapi sebelum hakim mengetukkan palunya, sang hakim juga menghukum kepada semua yang hadir dalam persidangan itu untuk didenda 50.000 rupiah karena dia tidak memperhatikan tetangganya yang sedang kemiskinan. Dia melepaskan kopiahnya, kebetulan sebuah kopiah, diambilnya uang 1 juta dari saku hakim. Untuk dia sebagai hakim juga terkena hukuman 1 juta. Lalu dihubungkan itu petisnya sehingga terkumpul 3,5 juta rupiah. Hukum tetap berjalan, cinta di situ berlaksana. Itulah cinta yang hakikat cinta yang sebenarnya. Kita mencinta tetapi tidak ada seorang pun yang tergeser dari sunatullahnya gitu. Hukum tetap hukum, tetap berjalan, akan tetapi bisa dinaikkan menjadi sebuah persajian cinta yang sangat indah. Gitu. Sangat mengharukan ya. Saya pun pas membaca juga tertawa ya, sambil menangis. Banyak sekali cerita-cerita tentang bagaimana olah-alik sebuah percintaan, sebuah kata cinta, sebuah pemberian, sebuah pengabdian, sebuah pengorbanan. Yang jelas hakikat dari cinta, yaitu dasar dari cinta yang sesungguhnya, yaitu makrifat cinta. Makrifat cinta tidak bisa tersentuh oleh siapapun. Dialah penikmat cinta itu sendiri. Dialah yang menyebar-nyebarkan cinta, tapi di sana tidak tahu. Seseorang yang lain tidak tahu siapa yang menebar cinta itu. Itulah cinta. Direkam lagi. Tutupnya harus dibuka ya. Nanti diedit.
Jadi itu teman-teman semuanya, sesungguhnya di dunia ini Tuhan sudah menaburkan bentangan-bentangan ladang cinta bagi kita semua. Tinggal kita bagaimana kita mencocok tanam cinta itu sehingga menghasilkan tumbuhan cinta dan berbuah-buah cinta. Ingat, cinta pada hakikatnya yaitu cinta tanpa ada yang dirugikan dengan rasa cinta kita kepada orang lain. Selalu memperhatikan sunatullah dan ketetapan Tuhan tentunya. Sementara itu belum saya tutup, nanti kita akan sambung apabila saya ada unek-unek lagi gitu. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Kandan. Jadi terkait Honda Coroko dan hakikat cinta nanti kita banyak disampaikan. Dia bercerita bahwasanya Honda Coroko tadi melewati banyak versi cerita gitu. Tadi mengenai peperangan, tapi memang di dalam Honda Coroko itu memang menceritakan sebuah pengorbanan yang sangat besar. Kalau dulu pas zaman SD saya sendiri pernah diceritakan bahwasanya Honda Coroko ini mengisahkan tentang kisah cinta juga. Jadi ada dua orang pria yang dia memperebutkan satu wanita. Jadi si A itu suka dengan wanita yang diidam-idamkan, dan dia sudah diberi amanah oleh orang tuanya untuk menjaga. Dan suatu ketika datanglah utusan dari orang tuanya itu untuk menjemput dan membawanya pulang untuk mengunjungi karena ibunya sakit. Tetapi berhubung yang diamanai untuk menjaga wanita itu, dia bersikukuh tidak mau karena memang dia harus ayahnya sendiri, karena kalau tidak ayahnya yang menjaga takutnya nanti malah menjadi sebuah istilahnya konflik tersendiri. Akhirnya dua-duanya orang ini bersikukuh dan perang dan mati semua. Akhirnya ya itu tadi mogok gotong jadi batang semua. Ya itulah bahwasanya hakikat cinta itu memerlukan pengorbanan yang sangat kuat, dan dia sanggup bersikukuh mengorbankan harta dan jiwanya untuk cinta gitu. Kadang kalau kita sendiri suka sama seseorang ya edan tenang, maksudnya pokoknya kudu entuk ya musik ya walaupun pun nangis tenang. Terus nanti hakikat cinta masih disambung. Saya pengen dengar caranya dari Mas Didi dulu, karena kemarin belum setar, saya tagih sekarang. Monggo Mas Didi. Kalau masalah cinta, mungkin kalau masalah cinta, mungkin analisa saya itu mungkin dia tidak diajarkan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun, karena cinta itu datang untuk siapa saja dan buat semua orang. Itu cinta itu bisa berwujud cinta kepada Tuhan, cinta kepada manusia, cinta kepada alam. Itu menurut saya. Ya udah dulu, nanti disambung lagi. Terima kasih Mas Didi. Jadi memang cinta itu sungguhnya fitrah gitu ya, pas fitrah. Jadi setiap manusia itu punya, kayak seperti lagu, nanti bisa nyanyi lagi Rasa Cinta. Karena setiap manusia saya yakin punya cinta. Nah, untuk menyampaikan cinta ini saya silakan Mas Danu dulu, karena saya yakin dia memang tidak istilahnya dalam tanda kutip pacaran, tapi aslinya dia juga mempunyai rasa cinta yang besar, entah terhadap lawan jenisnya atau terhadap sesama jenis manusia sekelilingnya. Monggo Mas Danu, saya persilakan bisa mic-nya. Habis ini aku
Kowe kok ya. Seminar ya Mas. Ini seminar gantinya di Wadi. Pengalaman kayak antar jemput kan loh. Sebenarnya kalau saya sendiri belum mengenal yang namanya cinta. Tapi cinta yang mengenalkan saya. Terus berlaku. Bukan lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Asunguni. Jadi dia belum mengenal cinta, tapi cinta yang mengenalkan dia. Kata kunci yang bagus yang bisa kita maknai bersama. Nanti bisa ditambahin Pak Rosid dan yang lain. Saya dari blog sana dulu karena ini cerdas cemas. Mas, Pak Pur dulu, Pak Pur ini dulunya dulunya kita karena dia berjuang mendapatkan sesuatu yang keinginkan. Pokoknya Pak Pur saya persilahkan bisa membagi cintanya kepada kita semua sehingga kita bisa merasakan cinta yang sesungguhnya. Pokoknya Pak Pur saya persilahkan. Hakikat mencinta ya. Ya. Baiknya. Enggak dengar kan? Iki ra krungu. Nanti di YouTube Cinta itu kalau menurut saya, kalau tepatnya agak cinta itu saya tidak mengerti kan sebenarnya itu gimana. Tapi kita sebagai manusia ini adalah makhluk sosial sebagai makhluk individu. Dan kita dilahirkan oleh Tuhan sudah dikaruniai cinta ibu, cinta orang tua, mungkin cinta kakak, saudara, teman. Dan kalau menurut saya itu cinta yang dikatakan Mas Dalu itu benar. dikenalkan. Cinta yang mengenal. Karena dari cinta kita mungkin akan mengenal seseorang. Yang pertama tidak mengenal sedikit pun. Contoh saya dulu sama istri saya, mungkin bisa dibilang trek-trekan ya kalau ketemu di depan-depan wis cuek ki sopo. Kanca-kanca asu. Tapi karena cinta mungkin SMS kenalan dong ya. Berawal dari cinta mungkin kita akan lebih mendalam mengenal dirinya. Dan sebenarnya cinta itu juga tidak hanya untuk seorang kekasih. Teman pun kita juga butuh cinta. Misalnya Mas Kandar, saya mencintai Mas Kandar. Saya mencintai Mas Rosid, Mas Momot, Mas Aga dan semuanya. Dan karena cinta kita juga akan bertambah, menambah persaudaraan. Ya itulah hakikat cinta yang mungkin yang sebenarnya hakikat kepada mungkin hakikat cinta kepada Nabi Muhammad. Kita mencintai Nabi Muhammad, makanya kita melaksanakan apa yang dilaksanakan Nabi Muhammad. Itulah hakikat cinta yang sebenarnya bagi saya. Ya mungkin itu saja, nanti bisa dilanjutkan Mas Kandar. Saya perlu nambah sedikit. Oh ya, iya. Dan kalau cinta menurut saya itu cinta itu ada karena celaan dan ejekan masih ada. Karena setiap orang yang mengenal dekatan dengan seorang teman itu ejekan bisa menjadi cinta. Karena kalau dia tidak mengenal seorang, saya tidak mengenal Mas Haji, itu mungkin mengejek, mau gojekan itu nggak bisa. Jadi rikuan.
kayak gitu. Jadi cinta itu ada selama ejekan masih ada. Tinggal ya. Terima kasih Mas Didit. Jadi memang kalau kita sudah mencoba untuk mengenal dan mengembangkan cinta, kita akan merasakan keharmonisan yang luar biasa. Bahwasanya cinta itu memang tidak wabil khusus pacar kita, Tuhan kita, Nabi kita, tapi semua makhluk yang ada di bumi ini perlu kita cintai dan dia pun akan balik mencintai kita, insya Allah seperti itu. Makanya kalau ada yang berkata, wah cintaku ditolak, sebenarnya tidak ditolak, karena pada dasarnya kita sendiri itu dengan dia menolak kita ataupun ada sesuatu tolakan cinta, nantinya akan dapat menemukan lagi sebuah kenyamanan yang tersendiri terhadap apa yang akan kita lakukan. Itu sudah banyak, saya sendiri istilahnya sering sekali ya merasakan apa ya, ditolak cinta, tapi yo tetap bisa ditolak cewek tapi cintanya tidak ditolak, cuman jaim aja dia kan. Nah, selanjutnya Mas Yuli ini biasanya kalau dia sastrawan pasti nanti untuk mengupas sebuah hakikat cinta itu bisa lebih soul. Monggo Mas Yuli dulu, Mas Yuli nanti